Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Era Fikam Suna Purba dengan NIM 22011154. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan pada mata kuliah umum pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Leni Marlina, SSMA. Apa sih kewirausahaan itu? Banyak pakar mengemukakan pendapat mengenai kewirausahaan. Nah, di sini saya telah memaparkan beberapa pendapat pakar mengenai apa makna dari kewirausahaan. Yang pertama, Naik pada tahun 1987, ia berpendapat kewirausahaan adalah ilmu tentang seni mengambil suatu resiko. Yang kedua, Schumpeter pada tahun 1934, ia berpendapat kewirausahaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pengusaha sebagai individu yang memanfaatkan peluang pasar melalui teknis atau inovasi organisasi. Dan yang terakhir adalah Drucker pada tahun 1985. Ia berpendapat kewirausahaan berarti penciptaan bisnis baru dan siapa saja yang berhasil membangun bisnis baru adalah wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan kewirausahaan adalah suatu kemampuan dan watak dalam proses melaksanakan kegiatan berwirausaha. Kewirausahaan memiliki prinsip dasar, yaitu sebagai berikut. A. Nilai-nilai yang diwujudkan dalam perilaku. B. Kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru. C. Penerapan kreativitas dan inovasi. D. Usaha dalam menciptakan nilai tambah. Nah, tujuan dari belajar kewirausahaan ini adalah pertama, agar mahasiswa berpikir kritis, kreatif, sistematik, ilmiah, berwawasan luas, dan memiliki etos kerja. B. Agar mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan memiliki jiwa bisnis. C. Agar mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya, ada juga tujuan khususnya. Tujuan khususnya adalah A. Agar memiliki minat dan kemauan serta kemampuan menjadi wirausahawan. B. Agar termotivasi untuk mendirikan usaha. Dan C. Agar memahami teknik untuk mendirikan usaha. Peran penting kewirausahaan. Yang pertama adalah producing effective tasks. Artinya, wirausaha dapat melakukan pendayagunaan faktor-faktor memproduksi, seperti tanah, modal, teknologi, dan berbagai sumber daya manusia. Yang kedua, beneficial to everyone. Artinya, wirausaha mampu mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas. Yang ketiga, minimize wastage in entrepreneurial activities. Artinya, wirausaha dapat memilih pendekatan yang terbaik dalam mendayagunakan semua faktor produksi. Dan yang terakhir adalah benefit of the future generation. Artinya, wirausaha memiliki unsur upaya dalam kemanfaatan generasi mendatang. Selanjutnya adalah karakter wirausaha. Berikut merupakan karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Suryana. Ia berpendapat karakteristik seorang wirausaha adalah kemampuan untuk menghadirkan ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya, yang kedua adalah Kuratko.
Ia berpendapat ada 17 karakteristik yang melekat pada entrepreneur, yaitu komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan, mencari umpan balik, internal focus control, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan resiko yang terkalkulasi, integritas dan reliabilitas, toleransi terhadap kegagalan, dan memiliki energi tingkat tinggi. Selanjutnya adalah tambunan. Ia berpendapat kesediaan untuk melayani, reputasi yang baik, berpikir positif, dedikasi, kemampuan beradaptasi, sikap belajar dengan berpikiran terbuka, kemampuan manajerial yang efektif. Dan yang terakhir adalah Peter Drucker. Ia mengklaim bahwa inovasi adalah alat utama kewirausahaan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang membentuk karakteristik dari wirausaha. Yang pertama adalah lingkungan keluarga dan masa kecil. Sebagai contoh, pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pertumbuhan semangat kewirausahaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan usahanya, namun juga membantu dalam mengatasi masalah dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah nilai-nilai personal, dan yang terakhir adalah pengalaman kerja. Sebagai contoh, pengalaman ketidakpuasan dalam bekerja, sehingga menjadi pendorong dalam mengembangkan usaha baru. Baiklah, mungkin sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Thank you of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.